Salam, selamat hari Minggu bagi semua jemaat Resort Kalimantan Timur. Selamat beribadah. Walaupun ibadah kita masih kita adakan di rumah masing-masing bersama keluarga, tidaklah mengurangi sukacita kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita awali, kita puji Tuhan dengan nyanyian Satu Hal Yang Kurindu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan
kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Kasih Allah itu sungguh ajaib dan sungguh indah tiada taranya. Dia layak untuk dipuji. Mari kita nyanyikan. Kita puji Tuhan, ku kagum akan Engkau. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Mari kita bernyanyi.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kembali pujian kita. Kita muliakan Tuhan, hidupmu berharga bagi Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Bersihkanlah dan basuhlah kami dari dosa-dosa yang kami lakukan. Sembunyikanlah wajah-Mu dari dosa kami. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah ambil Roh-Mu yang kudus dari kami. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu menyesali dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh menderita dan kesesakan karena dosa dan kejahatan kami. Kami sering tidak taat kepada hukum dan firman-Mu, melalui keinginan-keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami manusia. Kami sering mendukakan hati sesama kami dengan perbuatan dan perkataan kami. Ya Tuhan, janganlah Engkau mengingat-ingat dosa dan kejahatan kami. Janganlah membuang kami orang berdosa ini dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami yang membuat kami susah dan menderita. Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami orang berdosa ini,
supaya kami kuat mengalahkan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak-Mu, supaya kami kuat menyaksikan Engkau di setiap waktu dan di setiap tempat. Ajarlah dan kuatkanlah kami mempergunakan waktu yang Engkau berikan untuk kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan imanilah firman Tuhan, janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Di dalam kasih Allah, Dia telah menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan tanda-tanda kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah. Mari kita bergandengan tangan dalam satu kasih. Mari kita bergandengan tangan dalam satu iman. Mari kita nyanyikan, satukanlah hati kami. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Mari kita bernyanyi. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha ajaib, Allah yang hidup, yang punya kuasa selama-lamanya. Mari kita bernyanyi buat Tuhan, Yesus Tuhanku ajaib. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Allah itu kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan, murah hati, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kasih itu kudus, tiada batasnya. Kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat seluruh jemaat yang ada di Resort Kalimantan Timur, yang ada di Marturia Modang, di Samarinda, dan di Balikpapan. Kiranya kita dalam keadaan sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat hari Minggu. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13
ayat 31 sampai ayat 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Yohanes 13 ayat 31 sampai ayat 35. Judul besarnya perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita, topik mingguan bagi kita, kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih, pastinya semua kita sudah tahu, ya. Tetapi untuk mempraktekkan kasih dengan benar, belum tentu semua orang bisa. Mempraktekkan kasih dengan benar, belum tentu semua orang bisa dan semua orang tahu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, seberapa pentingkah kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa penting kasih itu dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa kasih itu bisa membuat kita semakin kuat. Kasih itu bisa membuat kita semakin mengenal Allah yang mengasihi kita. Dan kasih itu bisa membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Ternyata oleh karena itulah Yesus mengatakan kepada kita bahwasanya Dia memerintahkan supaya kita saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita belajar dari teladan yang Yesus berikan melalui teks khotbah kita pada hari ini. Penulis kitab Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Digambarkannya bahwasanya orang tua daripada Yesus adalah Yosef dan Maria. Dan dia pernah menangis, dia pernah merasa haus, dan dia pernah menderita. Itulah sebagai bukti kemanusiaan Yesus. Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Dan sama halnya dengan yang disebutkan oleh Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Dia juga adalah Allah yang memiliki kuasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Dia punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia punya kuasa untuk mengusir setan." Oleh karena itu ada misi Allah yang besar sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, menyelamatkan manusia dari kuasa maut. Ya, itulah tujuannya datang ke dunia ini. Jadi Yesus berkata di dalam ayat 31 di dalam teks khotbah kita, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Apa yang bisa kita lihat di sana? Ternyata Yesus tahu bahwa waktunya untuk ditangkap, waktunya untuk disalibkan, waktunya untuk mati di kayu salib sudah dekat. Ya. Dan Yesus juga tahu bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan kembali ke surga. Dia akan kembali ke rumah Bapaknya. Dan bahkan Yesus tahu pada waktu itu bahwa seorang dari muridnya akan mengkhianatinya. Seorang dari muridnya akan menjual Dia. Dan bahkan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkali Dia
3 kali sebelum ayam berkokok pada hari itu. Ya, Yesus sudah tahu itu. Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan Yesus juga tahu bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia di saat dia menderita. Ya, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat yang dilakukan Yesus pada waktu itu, bahwasanya kemahatauan Yesus itu tidak mempengaruhi kasihnya kepada murid-muridnya. Artinya di sana dari kemahatauan Yesus bagaimana dia merespon murid-muridnya itu. Ternyata dia tetap mengasihi mereka. Yesus tidak fokus kepada pengkhianatan daripada Judas. Yesus tidak fokus kepada penyangkalan dari Petrus. Yesus tidak fokus terhadap ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bukan itu yang menjadi fokus Yesus. Tetapi Yesus bangkit dari tempat duduknya dan membasuh kaki mereka satu persatu. Alangkah luar biasanya ketika Yesus tahu bahwasanya dia akan dikhianati, tetapi dia masih melakukan kasih kepada murid-muridnya. Itulah yang Yesus lakukan. Dan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan makan pada malam itu. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ternyata inilah gambaran bahwa Yesus adalah sumber kasih yang agape. Yesus adalah sumber kasih agape, yaitu kasih yang sempurna, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang berkorban, dan kasih yang terus-menerus tidak ada akhirnya. Ya, itulah yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya, walaupun dia tahu bahwasanya dia akan dikecewakan oleh murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, masih relevankah kasih seperti ini dalam kehidupan kita sekarang? Atau masihkah kita sebagai orang Kristen memiliki identitas kasih dalam kehidupan kita? Kita disebutkan sebagai pengikut Kristus. Apakah kasih itu masih menjadi identitas kita di dalam kehidupan ini? Mari kita tanyakan apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau mengasihi karena ada sesuatu yang kita harapkan. Kita mau mengasihi orang lain karena mengharapkan balasan. Itulah yang sering kita lakukan dalam kehidupan ini. Memang mengasihi itu banyak kategorinya. Tetapi saya akan ambil suatu contoh tentang hal memberi. Ya, apa yang kita harapkan daripada apa yang kita beri kepada orang lain. Apa yang kau harapkan ketika kamu memberi kepada orang lain? Karena seringkali motivasi kita di dalam memberi, motivasi kita di dalam mengasihi supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain, supaya orang lain angkat jempol bagi kita. Itulah yang sering kita harapkan dan itulah motivasi yang sering terjadi. Dan mari kita bandingkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 3 tentang hal memberi. Di sana dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jangan diketahui tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dan seringkali begitu bangganya di saat orang lain tahu kalau kita mengasihi, kalau kita memberi. Tetapi kalau masih itu motivasi kita di dalam memberi, kita masih salah di dalam hal memberi. Pemahaman kita pasti salah dalam hal mengasihi orang lain. Sebab apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 3 itu, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Itu mau mengatakan bahwasanya cukup hanya kamu dan Tuhan yang tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita dari ayat ini adalah, sanggupkah kita memberi di saat tidak ada orang yang melihat? Sanggupkah kita memberi di saat tidak ada orang yang tahu apa yang kita berikan kepada orang lain? Karena seringkali ketika kita memberi, kita akan mengucapkannya kepada orang lain, memberitahukannya kepada orang lain bahwa kita telah memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi sanggupkah? Itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya apa yang dilakukan tangan kananmu jangan diketahui tangan kiri. Artinya sanggupkah kamu melakukan kasih, memberi di saat tidak ada orang yang tahu? Ya, itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, mari belajar dari jam. Ya, sudah biasa dan kita mungkin sudah pernah mendengar belajar dari jam. Jam itu seperti apa?
fungsinya adalah untuk menunjukkan waktu bagi kita. Pekerjaannya adalah untuk menunjukkan waktu. Kita tahu jam itu, tanpa kita melihati jam dengan terus-menerus, dia tetap menunjukkan waktu bagi kita. Tanpa kita ucapkan terima kasih atau acungkan jempol kepada jam itu, dia tetap menunjukkan waktu kepada kita sampai baterainya habis. Itulah jam. Ternyata jam itu juga bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita dalam hal mengasihi, dalam hal memberi kepada orang lain. Bahwasanya orang Kristen itu harus sama seperti jam dalam mengasihi. Walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak dipuji orang, walaupun tidak diucapkan orang terima kasih, walaupun orang lain tidak anjung jempol kepada kita, tapi selama hidup kita tetap mengasihi orang lain. Itulah perintah Yesus kepada kita. Kita harus saling mengasihi. Tidak dibatasi oleh perasaan, tidak dibatasi oleh situasi, kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Harus mengasihi sama seperti Yesus. Ketika Yesus tahu bahwasanya dia pun mau disakiti, dia pun akan dikhianati, disangkali, ditinggalkan, tapi dia tetap mengasihi. Inilah contoh cara mengasihi yang benar di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 6 ayat 4, kelanjutan dari Matius 6 ayat 3 itu dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Memberi dan mengasihi tanpa mengharapkan balasan, sebab Tuhan sendiri yang akan membalaskan itu kepada kita. Jangan harapkan apa yang kita berikan kepada orang lain itu yang membalaskan bagi kita. Tapi berikanlah kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, maka Tuhan akan membalaskannya bagi kita. Saudara-saudara, jikalau demikian apa yang dikatakan oleh Yesus dalam hal memberi, maka benarlah teori matematika yang mengatakan 1/2 sama dengan 0,5, 1/1 sama dengan 1, 1/0 sama dengan tak terhingga. 1/1 sama dengan 1. Ketika kamu memberi 1 dan mengharapkan 1 kembali, kamu hanya mendapatkan 1. Ketika kamu memberikan 1 kepada orang lain dan mengharapkan kembali kepada kita 2, yang kita dapatkan hanya setengah, 0,5. Ya. Tetapi jikalau kita memberikan 1 kepada orang lain tanpa mengharapkan apa-apa, 1/0 sama dengan tak terhingga. Maka Tuhanlah yang memberikan berkatnya yang tak terhingga di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Allah, sudah selayaknya kita menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita kasihi, tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Ya, saudara-saudara, ada juga orang yang mengasihi hanya karena sudah terlebih dahulu menerima kasih dari orang lain. Jikalau orang lain tidak terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita tidak mau mengasihi orang lain. Itu juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 32, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apa jasamu di situ? Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Ya, artinya di sana bagi kita, orang berdosa, orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang tidak percaya kepada Allah pun melakukan hal demikian, mengasihi orang yang mengasihi dia. Jadi apa kelebihan kita sebagai pengikut Kristus jikalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus? Apa kelebihan kita dari orang lain yang tidak percaya kepada Yesus? Ya, mari kita tunjukkan kelebihan kita di dalam kehidupan kita, bahwa kisahnya kita mengasihi tanpa mengharapkan balasan apapun kembali kepada kita. Jadi teladanilah kasih yang Yesus lakukan jikalau memang benar bahwa kita adalah pengikut Yesus. Jikalau memang benar bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang mau Yesus ajarkan bagi kita melalui teks khotbah ini. Yang pertama, kasih itu harus memiliki daya tahan. Ya, kasih harus memiliki daya tahan. Artinya di sana, kebanyakan kasih kita dalam kehidupan ini sangat mudah untuk luntur.
Kasih kita akan luntur ketika ataupun apabila kita dikecewakan oleh orang lain. Apabila kita disakiti oleh orang lain. Apabila yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima dalam hidup ini, maka kita tidak mau melanjutkan kasih itu dan tidak mau mengasihi. Tetapi di dalam hal seperti itu, Yesus memberikan teladan bagi kita melalui teks khotbah ini. Bagaimana kasihnya yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah berubah, dan yang tidak pernah luntur bagi murid-muridnya. Itulah teladan kasih yang diberikan bagi kita. Walaupun dia menyadari betul bahwasanya pada saat itu akan tiba saatnya dia dihianati, akan tiba saatnya dia akan disangkali, dia akan ditinggalkan sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, justru Yesus memberikan perintah bagi murid-muridnya untuk saling mengasihi. Aku memberi perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, aiman ya Tuhan Yesus subhani sedia. Yang menarik dari sini adalah kata baru, perintah baru. Baru dalam artian bisa kita artikan segar. Ya, jadi jikalau baru itu adalah segar, artinya kasih kita harus selalu segar kepada orang lain. Ya, harus selalu segar kasih kita kepada orang lain. Tidak luntur dan tidak goyah karena sikap ataupun perbuatan orang lain yang menyakitkan ataupun yang mengecewakan kita di dalam kehidupan kita. Itulah kasih Yesus yang penting kita teladani di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus yang selalu segar, memiliki kekuatan dan daya tahan dalam segala situasi. Jadi sehingga walaupun dia dikhianati, dia disangkali, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya sendiri, tetapi kasih Yesus itu tidak pernah berubah. Jadi kasih Yesus ini kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Baik dalam situasi baik, baik dalam situasi buruk, kita harus tetap mengasihi. Kasih kita tidak boleh luntur. Kasih kita tidak boleh berubah oleh apapun dalam kehidupan kita. Itulah kasih Yesus. Dan itulah kasih pengikut Yesus. Ya. Yang kedua, kasih itu harus dipraktikkan. Bukan hanya sebatas teori. Ya, kasih itu harus dipraktikkan. Kalau masalah teori, mungkin kita bisa menjelaskan panjang lebar tentang kasih dalam kehidupan kita. Tetapi kalau masalah praktek, belum tentu sama yang kita praktekkan dengan apa yang kita ketahui. Ini yang sering menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin pernah mendengar, bahkan pernah mengatakan kepada orang lain bahwa saya sudah tahu itu semua, tetapi yang mempraktekkannya ini yang belum. Iya. Setelah kita mendengarkan khotbah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berkata kepada hamba Tuhan, kepada pendeta kami sudah tahu itu semua, tapi mempraktekkannya saja yang belum kami lakukan. Mempraktekkannya saja yang sulit bagi kami. Yang harus ditanyakan kembali kepada kita adalah kapan lagi kita akan mempraktekkan? Ya, kapan lagi jikalau bukan sekarang? Ya, apakah ada kehidupan kedua kalinya bagi kita? Tidak ada. Tidak ada kehidupan kedua kalinya untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui sekarang. Tetapi harus tiba saatnya sekarang kita mempraktekkan. Sebab hidup ini hanya sekali. Dan hidup ini akan segera berakhir. Sudah dekat waktunya, kita tidak tahu. Walaupun kita berharap aku ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti Khairil Anwar. Tetapi kenyataan tidak tahu. Ataukah besok, ataukah minggu depan, bulan depan dan tahun depan, kita tidak tahu. Itu kembali kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan. Dan oleh karena itu penting bagi kita di sini mengetahui bahwa hidup ini bukan seperti sekolah-sekolah biasa, tetapi hidup ini harus seperti sekolah luar biasa, SLB, ya, sekolah luar biasa, bukan sekolah biasa-biasa. Kalau sekolah biasa-biasa dan sekolah luar biasa gampang membedakannya. Kalau sekolah biasa-biasa, ya bisa saja kita mengatakan 1 sama dengan do, 2 sama dengan re, 3 sama dengan me. Tetapi di sekolah luar biasa kita tidak bisa hanya menyebutkan itu. Di sekolah luar biasa kita harus mengatakan 1 sama dengan do. Sebab mereka teori dan praktek harus berjalan bersamaan supaya mudah untuk dimengerti. Dan sama halnya juga di dalam kehidupan kita, teori yang kita ketahui harus sejalan dengan praktek yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup ini sama dengan sekolah luar biasa, bukan hanya sekolah biasa-biasa. Dan kita tahu bagi Yesus,
di dalam teks khotbah ini, kasih tidak cukup hanya diajarkan, tetapi kasih harus melekat di dalam gaya hidup orang Kristen. Kasih itu adalah harus melekat dalam gaya hidup kita. Oleh karena itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan katanya, supaya engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi artinya di sana, ketika dia memberi perintah untuk saling mengasihi, dia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu kepada kita. Dan oleh karena itu dia mengatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Bukan hanya pintar di dalam teori, berteori tentang kasih, tetapi hidupnya harus menjadi teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Dan kita tahu bahwasanya salib di Golgota adalah bukti kasihnya yang telah dinyatakan bagi kita. Sudah dinyatakan oleh Tuhan kasihnya bagi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Jadi standar kasih kita sebagai orang Kristen adalah kasih agape. Jadi kasih agape kita sudah tahu, kasih yang rela berkorban dan kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang sempurna yang tidak berkesudahan. Jadi Tuhan bersedia mengampuni murid-muridnya, bahkan muridnya yang mengkhianatinya, bahkan muridnya yang menyangkalinya, bahkan muridnya yang meninggalkan dia, sekalipun sangat mengecewakan bagi Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan di sana, bahwasanya Yesus tetap mengasihi walaupun kasih itu tak terbalas baginya. Ya, inilah yang perlu kita teladani, saudara-saudara, di mana Yesus tetap mengasihi walaupun dia tidak mendapatkan balasan daripada kita. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa, Yesus tetap mengasihi kita. Dan seharusnya itulah model kasih yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Itulah yang harus kita terapkan. Jadi kasih agape bukan kasih karena. Biasanya kita mengasihi, aku mengasihi dia karena dia mengasihi aku. Aku mengasihi dia karena dia baik. Aku mengasihi dia karena ada sesuatu yang kuharapkan darinya. Ternyata kasih agape itu bukan kasih karena, tapi kasih agape adalah kasih yang walaupun aku mengasihi dia walaupun dia mengecewakan aku. Aku mengasihi dia walaupun dia menyakiti aku. Aku mengasihi dia walaupun dia tidak berterima kasih kepadaku. Aku mengasihi dia walaupun dia tidak menghargai aku. Itulah kasih yang Yesus berikan. Itulah kasih agape yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah sanggup kita melakukan kasih agape itu dalam kehidupan kita? Tetapi yang penting kita tahu, menjadi pengikut Kristus ternyata tidak gampang. Tidak segampang itu menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Sebab dia berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya, sebagaimana Yesus hidup, kita harus hidup di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus bagi kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah kasih agape harus menjadi identitas orang percaya, identitas orang Kristen. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen dari mana? Bukan hanya sekedar model pakaian, bukan hanya sekedar banyaknya kita menghafalkan ayat Alkitab, bukan hanya sekedar ya setiap hari pagi siang malam kita beribadah, setiap hari Minggu kita beribadah, bukan sekedar kita di rumah kita ada gambar-gambar Yesus, di rumah kita tergantung salib Yesus, dan di rumah kita tergantung ayat-ayat Alkitab. Jikalau hanya demikian, di kuburan pun banyak hal yang seperti itu. Ya, gambar Yesus ada di kuburan, salib Yesus ada di kuburan, dan ayat-ayat Alkitab juga banyak di kuburan. Kalau mau belajar banyak Alkitab, datanglah ke kuburan. Ya. Kalau hanya itu, bukan hanya itu tanda sebagai identitas kita orang Kristen. Bukan sekedar ya tergantung salib, bukan sekedar ya kita memiliki kalung salib, bukan sekedar bahwasanya di KTP kita status kita sebagai orang Kristen. Tetapi identitas orang Kristen sebagai murid Tuhan diukur dari relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Apakah kita mau mengulurkan tangan kepada orang miskin? Apakah kita juga mau memberi, berbagi kepada orang yang menderita? Dan apakah kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dari sanalah dilihat identitas kita sebagai orang Kristen.
Jadi praktekkanlah perkataan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab hanya dengan mempraktekkan kasih agape lah kita bisa menjadi saksi Kristus yang berguna di dalam kehidupan ini. Jadi mengasihi itu berarti melakukan. Ya, mengasihi berarti melakukan, yaitu melakukan kasih yang melayani. Melakukan kasih yang membangun kehidupan bersama, melakukan kasih yang saling menolong satu dengan yang lain. Sebab Yesus mau supaya kita membagikan kasih-Nya yang telah kita terima kepada orang lain. Yesus tidak mau kasih yang diberikan bagi kita itu berhenti kepada kita, tetapi harus dibagikan kepada orang lain. Dan bahkan Dia menegaskan untuk mengasihi musuh. Ya. Dan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kita tahu, demikian tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih itu yang paling besar? Sebab Allah adalah kasih. Dan kasih adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kasih adalah identitas orang percaya. Bagaimana kita membandingkan hal ini, mengerti tentang hal ini dalam kehidupan kita ketika dikatakan bagi kita, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Ya, dulu waktu saya SMP banyak mata pelajaran yang dipelajari. Tetapi yang masuk dalam ujian nasional hanya 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Ya, kita tahu syarat untuk tamat adalah harus lulus. Lulus dari ujian nasional dan lulus dari ujian akhir sekolah. Dan untuk masuk ke sekolah SMA harus memiliki standar tertentu yang disebut dengan nilai, jumlah nilai. Ya, kalau kami dulu 30,5. Ya, 30,5. Jadi untuk masuk ke SMA favorit itu harus memiliki nilai 30,5. Jadi bisa kita bandingkan dari 4 mata pelajaran itu, jikalau nilai kita mungkin hanya 6, ya masih jumlahnya 24. Dan harus rata-rata 8, biar bisa jumlahnya 32, baru bisa masuk ke SMA favorit. Dan penentunya adalah lulus ujian nasional dan lulus ujian akhir sekolah. Walaupun nilai agama kita 9, nilai sejarah 9, nilai pendidikan jasmani dan kesehatan 9, nilai daripada kerajinan tangan dan kesenian 9, bahkan nilai bahasa daerah, bahasa Simalungun kita 10 pun, jikalau nilai ujian nasional kita tidak sampai kepada rata-rata 8, tidak akan bisa masuk ke sekolah favorit. Ya, itu sudah pasti. Dan bagaimana jikalau kita tidak lulus sekolah? Ya, otomatis guru akan bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak lulus? Dan mungkin kita akan mengatakan, ya pada waktu ujian ada bocoran jawaban, tetapi jawabannya salah-salah. Ataupun kita akan mengatakan bahwasanya gurunya terlalu kejam, tidak bisa melihat ke sana kemari untuk mencontek dari teman. Dan guru akan mengatakan, ya itu karena kamu tidak belajar, karena kamu bodoh. Itu kan masalahmu, bukan masalahku. Walaupun dia minta tolong kepada gurunya supaya diluluskan, tidak mungkin diluluskan. Sebab dia memang tidak mau belajar. Ya, bagaimana jikalau itu kita selaraskan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwasanya demikianlah tinggal ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Jadi bisa kita gambarkan bahwasanya iman dan pengharapan itu adalah ujian akhir sekolah. Dan kasih itu karena itu yang terbesar, itu adalah ujian nasional sebagai penentu. Sebab kita tahu bahwasanya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah tahu. Tetapi kita sederhanakan apa yang diceritakan tadi dengan ungkapan Yesus ini. Bagaimana jikalau nilai iman kita dan pengharapan kita 8, tetapi nilai kasih kita karena itu yang terbesar nilainya di bawah dari 8, kita tidak mungkin lulus. Dan kita tahu walaupun nilai iman kita 8, tapi tanpa perbuatan, tanpa kasih itu sama dengan mati, sama dengan 0. Dan juga pengharapan, walaupun nilai pengharapan kita 8 atau 9 atau 10 pun itu, tapi jikalau nilai kasih kita di bawah daripada itu juga sama saja dengan 0. Tidak ada artinya. Jadi oleh karena itu demikianlah kita menggambarkan. Dan mari tanyakan diri kita sekarang, berapa nilai kasih kita? Ya, berapa nilai kasih kita sekarang? Apakah nilai merah
Apakah nilai ya pas-pasan ataupun nilainya bagus atau memang kita tidak lulus? Di saat kita tidak lulus, Tuhan juga akan bertanya kepada kita pada hari penghakiman itu. Tuhan bertanya kepada kita, ya kenapa kamu tidak lulus? Dan kita bisa menjawab mungkin karena dulunya memang saya mengasihi teman saya mengasihi saudara saya. Tetapi karena mereka tidak menyambut dengan baik, tidak tahu berterima kasih, ataupun kita mengatakan mereka menyakiti, mereka menjelek-jelekan saya sehingga saya tidak mau mengasihi mereka. Tetapi Yesus akan mengatakan, apakah kamu tidak pernah baca Alkitab? Apakah tidak pernah diajarkan bagimu harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah kamu tidak tahu saya sudah memberikan teladan, memberikan contoh bahwasanya dalam mengasihi itu sama seperti apa yang saya lakukan? Dan kita mungkin akan mengatakan, saya tidak suka mengasihi orang yang membenci saya. Saya tidak suka mengasihi orang yang tidak baik kepada saya. Maka Tuhan akan bertanya, pernahkah kamu dengar apa yang saya ajarkan itu? Siapa pendetamu? Ya. Dan mungkin kita akan menjawab, pendeta Jerry Tuhan. Ya. Apakah dia tidak pernah mengajarkan itu kepadamu? Saya lupa Tuhan. Kemungkinan besar tidak. Dan Tuhan akan mengatakan, apakah kamu tidak ingat dulu pada tahun corona itu, pada saat ibadah online itu sudah dijelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen itu mengasihi di dalam kehidupannya? Saya lupa Tuhan. Karena ya memang waktu ibadah online itu yang penting saya mengisi absen. Yang penting ada persembahan dari keluarga kami. Hanya itu saja. Dan untuk khotbahnya saya tidak begitu memperhatikan. Ya, saudara-saudara, jikalau demikian jawaban kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan ya sudahlah. Dan kita minta tolong, jangan Tuhan, jangan masukkan aku ke neraka. Tapi Tuhan mengatakan tendangkan dia ke dalam, campakkan dia ke dalam neraka itu. Ya demikianlah kita juga sebagai orang Kristen perlu kita ingat. Yesus mengatakan hal terbesar yang diajarkan, perintah yang baru kepada kita ini adalah hidup saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi berbahagialah kita orang yang melakukan firman Tuhan dan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Dan oleh karena itu kami juga membagikan kasih yang Tuhan berikan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami sadar bahwasanya identitas kami sebagai orang Kristen, sebagai murid-Mu dan sebagai anak-anak-Mu harus hidup di dalam kasih. Dan itulah yang paling terbesar yang harus kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Memang begitu gampang bagi kami untuk membicarakan tentang kasih. Tapi sangat sulit bagi kami Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah saatnya kami, apa yang kami tahu di dalam kehidupan kami tentang kasih terlebih, kami harus melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui kekuatan dari Roh Kudus-Mu kami semakin dimampukan untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami, sebab kami tahu itulah yang terpenting di dalam kehidupan ini. Kami serahkan kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan pakai kami seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, yang pada saat ini kami sama-sama beribadah, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber daripada-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.